tim on the spot journey menjelajahi pedalaman hutan Halmahera Timur untuk mencari keberadaan suku Lingon. Namun, ada kisah lainnya yang belum kami ceritakan pada pemirsa. Saat berada di desa Yawanli, Pak Kades Hasan Haji Ali mengatakan ada satu anggota suku Togutil yang baru saja turun dari hutan dan dibawa ke desa Yawanli di Halmahera Timur. Dia adalah Ngeteke. Orang kampung kerap memanggilnya Onso yang berarti teman atau kawan. Ngeteke alias Onso adalah orang asli hutan Halmahera, anggota dari suku Togutil yang sejak lahir hidup di pedalaman hutan Halmahera Timur. Sayang, waktu itu Onso tidak bisa ikut tim on the spot masuk ke hutan karena bisa membahayakan nyawanya. Selama puluhan tahun keluar masuk hutan untuk mencari kayu gaharu, Pak Hasan dan timnya seperti Bang Yadi, Bang Udin, Bang Bahri, dan yang lainnya pernah beberapa kali bertemu dengan Onso di dalam hutan. Sejak Onso masih kecil hingga berusia dewasa. Saat itu Onso masih memiliki keluarga utuh, namun satu persatu anggota keluarganya berkurang. Saudari kandungnya telah menikah dengan suku Togutil lainnya, lalu meninggal setelah melahirkan. Ayahnya meninggal diduga karena diracun oleh suku Togutil lainnya, sedangkan ibunya meninggal sekitar 7 bulan yang lalu karena sakit. Onso pun hidup sebatang kara di tengah hutan. Nah, jadi ini dia sudah hidup sebatang kara, nggak punya ibu, nggak punya bapak, nggak punya siapa-siapa lagi. Karena khawatir dengan keadaannya, tim pencari kayu gaharu pun berulang kali mengajak Onso keluar hutan agar hidupnya lebih tenang, aman, dan tidak sendirian. Namun ia tetap bertahan. Setelah mencoba mengajak berkali-kali, akhirnya Onso mau diajak keluar dari hutan beberapa hari sebelum tim on the spot tiba di Halmahera Timur. Inilah Onso, sang Tarsan yang keluar dari hutan dan mencoba untuk beradaptasi hidup di desa Yawanli di Halmahera Timur. Ketika ketemu tim saya, mungkin dirayu, dibujuk, itu pun melalui tahapan proses. Bukan sekali nih, udah ulang-ulang ketemu, dikasih makan, dikasih baju. Nah mungkin merasa tertarik, udah punya teman yang dia merasa bisa aman hidup sama ini, ya makanya dia mau ikut turun ke sini. Sebelum dibawa masuk ke desa, Onso sudah diberi pakaian oleh tim gaharu yang meninggalkan sabeba dan alat-alat berburunya di dalam hutan. Melalui baju merah yang dikenakannya, Onso diajarkan tentang bendera dan lambang negara Indonesia. Selain memberi pakaian, pemuda desa juga memberinya cincin dan kalung. Hampir semua warga Yawanli dan sekitarnya tahu jika ada orang suku Togutil dari hutan yang turun ke desa. Tim on the spot pun mengajak Onso berjalan keliling kampung agar ia tidak merasa asing dengan wilayah sekitar di tempat barunya. Kebanyakan warga desa dengan senang hati menerima keberadaannya, meski masih ada juga sebagian kecil warga yang menganggapnya aneh, kecuali anak-anak yang nampaknya sangat antusias melihat Onso. Keterbatasan Onso dalam berkomunikasi menunjukkan jurang pemisah di antara ia dan warga desa. Semoga saja Onso mulai belajar menyerap kata-kata yang diucapkan para warga desa. Kami berhenti di Tugu Desa, di mana banyak warga yang sedang berkumpul. Ada yang sedang bermain dengan hewan sugar glider atau posum layang. Sepertinya Onso tidak tertarik untuk bermain dengan hewan ini. Namun justru hewan ini yang tertarik ingin bermain dengan rambut Onso dan tak ingin lepas dari rambut Onso. Hehehe, lucu ya pemirsa? Sejak turun ke desa, Onso seringkali terlihat diam membisu. Namun menurut tim gaharu, sejak hidup sebatang kara di hutan, Onso memang lebih banyak diam. Ya, sejak kematian anggota keluarganya, Onso kerap membisu.
Ia kehilangan orang-orang terdekat yang mengerti bahasa yang digunakannya sehari-hari, yakni bahasa Tobelo. Kami sempat khawatir jika terus begini, Onso bisa-bisa menjadi bisu. Saat berkumpul dengan warga desa pun, ia lebih banyak terdiam. Selain karena perbedaan bahasa, Onso juga belum benar-benar merasa nyaman dan masih dalam proses beradaptasi. Namun, ada sesuatu yang membuat tim On The Spot kaget. Saat ditawari bermain gitar, Onso tidak menolak. Dan ternyata ia bisa memainkan alat musik petik ini sambil bernyanyi. Onso bersuara. Onso menyanyikan sebuah lagu berbahasa Tobelo dan sepertinya lagu ini mengingatkannya akan hutan dan keluarganya yang sudah tiada. Tentang Onso yang membuat kami miris saat diceritakan oleh tim Gaharu bahwa saat ada anggota keluarga yang meninggal, jasadnya tidak dikubur, tapi dibiarkan begitu saja di dekat pohon. Dan Onso menyaksikan jasad ayah dan ibunya sendiri setiap hari dari masih utuh sampai sedikit demi sedikit membusuk hingga menjadi tulang belulang. Selain saat bernyanyi sambil bermain gitar, ada momen lain di mana Onso mau bersuara dan berekspresi bahagia, yakni saat bertemu dengan salah satu gadis desa bernama Titin. Gadis desa ini ada di antara kerumunan warga, memanggil-manggil Onso dan menawarkan buah nangka. Akhirnya Titin pun datang menghampiri Onso dan mengajaknya mengobrol. Lalu, bagaimana reaksi Onso? Ikan apa? Ikan merah. Tadi. Kau onco sahela parang tadi. Ada parang. Kau onco tara jatuh. Kau onco makan ini kata Rada. Suka. Oh, kau suka nak makan. Onso terlihat senang dan menjawab semua pertanyaan Titin. Ternyata gadis desa ini telah membuat hari Onso lebih berwarna. Tim On The Spot mencoba untuk mengajarkan Onso menulis dan menggambar. Apakah Onso bisa mengikuti apa yang diajarkan? Tim On The Spot juga mempersiapkan kejutan lain untuk Onso. Apa kejutannya? Saksikan kelanjutannya besok eksklusif hanya di On The Spot. Maraknya berita hoax yang beredar belakangan ini membuat berkurangnya kepuasan masyarakat terhadap media. Saksikan penjelasannya setelah jeda berikut ya, tetap di On The Spot.